warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali bertemu, kembali berkumpul pada majelis yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalamnya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas keutamaan zikir kepada Allah. Tentunya di sini zikir secara umum mencakup zikir dengan hati, zikir dengan lisan, atau zikir dengan keduanya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan para lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Az-zakirin itu orang yang banyak berzikir dari kalangan laki-laki, az-zakirat dari kalangan perempuan. Apa yang Allah janjikan? A'adallahu lahum maghfiratan. Allah akan siapkan bagi mereka ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka. Ampunan, penutupan, tidak dibongkar di depan makhluk-makhluk yang lain di akhirat nanti. Kemudian selain ampunan, Allah juga menyiapkan yang satunya lagi, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung, pahala yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui betapa besarnya pahala berzikir kepada Allah dan betapa Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk banyak berzikir, pada beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan adab-adab berzikir. Bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk di dalamnya juga doa. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan adalah firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 205. Nah, ini satu ayat saja tetapi di dalamnya ada banyak faedah seputar zikir. Al-A'raf ayat 205. Ini sudah penghujung surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka." Dan ingatlah kepada Rabbmu, wahai Nabi. Berzikirlah kepada Rabbmu, wahai Nabi. Tentunya perintah Allah kepada nabinya juga perintah Allah kepada kaumnya, umatnya, yaitu kaum muslimin. Fi nafsika, fi nafsika itu maksudnya dalam kesendirianmu. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Tadarru'an, dengan rendah hati, wa khifatan,
dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dengan lirih, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ini yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan adab dan istilahnya tata cara yang dianjurkan ketika kita berzikir kepada Allah. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika, zikir ketika kita sendiri, atau zikir yang kita baca ketika kita sendiri. Bukan berarti zikir di hadapan orang-orang tidak boleh, karena ini adab, ya, adab ini biasanya yang lebih afdal, yang lebih mulia. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa di antara faedah kita berzikir dikala kita sendiri adalah kita lebih bisa menata hati untuk ikhlas. Kita lebih bisa menata hati untuk ikhlas. Memang ada beberapa amalan yang tidak bisa kita sembunyikan. Ya, misalnya setelah sholat fardu, ya kita berzikir, nggak bisa kita ngumpet, ya. Tetapi maksudnya dikala kita kesendirian, kemudian kita zikir, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, itu lebih mudah bagi kita untuk menjaga diri dari riya, ya, atau mengharapkan pujian dari amal perbuatan yang kita lakukan. Berbeda ketika di khalayak ramai. Nah, terus kalau di khalayak ramai bagaimana? Ya, kita berusaha tetap memerangi riya tersebut. Walaupun ada bisikan-bisikan, ada dorongan-dorongan, ya. Oh, sampingmu itu Pak RT, sampingmu itu Ustadz Fulan, ayo cepat zikir. Nah, itu bisikan dari syaitan atau hawa nafsu. Ya, kita perangi. Kita tetap berzikir, tetapi dengan meniatkan itu untuk mencari ridha Allah. Tetapi intinya yang pertama adalah bagaimana kita berzikir di kala sendiri. Kemudian adab yang kedua, tadarru'an. Tadarru'an itu dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh kerendahan hati. Kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah kita mewujudkan ubudiyah, mewujudkan penghambaan. Karena menghamba kepada Allah, kata para ulama, adalah menggabungkan antara rasa merendah dan juga rasa mencintai. Kadang ada orang yang merendah karena takut, ya. Tentara merendah di hadapan komandannya karena takut misalnya. Tetapi ketika kita menghamba kepada Allah, tidak, ya. Kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui banyak kekurangan yang kita lakukan, tetapi kita juga dibarengi rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Itulah hakikat dari ubudiyah atau penghambaan, yang kita tidaklah hidup di dunia ini kecuali untuk menjadi hamba Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita misalnya berzikir tetapi dalam keadaan sombong, dalam keadaan merasa sudah sempurna, ya, maka apa gunanya zikir kita? Apa gunanya doa kita? Oleh karena itu di dalam beberapa doa, beberapa zikir, di antaranya Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi.
Ya Allah, aku kembali kepada Engkau dengan berbagai macam nikmat yang Engkau berikan, tapi aku kok kembali juga dengan berbagai macam dosa yang aku lakukan. Ya, di situ kita merasakan betul-betul kurang bersyukur. Ya, sudah diberi nikmat kok malah masih terjatuh dalam banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi faedah yang kedua atau adab yang kedua adalah dengan rasa tadarru' atau dengan rasa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya atau adab yang selanjutnya, wa khifatan, dipenuhi rasa takut. Takut untuk apa? Takut yang pertama dari mendapatkan hukuman dari Allah ketika kita banyak melakukan kemaksiatan atau lalai dari kewajiban. Seorang muslim harus diliputi rasa takut walaupun sudah beramal. Salatnya sudah rajin, puasanya alhamdulillah penuh, kemudian baca Qur'annya juga sudah rajin, sopan santun terhadap tetangga, berbakti kepada orang tua juga dilakukan, tetapi tidak boleh hilang rasa takut kepada Allah dari hati seorang muslim. Kenapa? Karena amalan kita itu pasti ada kekurangannya, pasti ada. Tidak ada amalan yang sempurna. Maka para ulama dahulu pernah mengatakan, seandainya saya bisa memastikan satu saja sholat saya itu diterima oleh Allah, pasti saya akan sangat bergembira. Tetapi masalahnya kita nggak tahu, kita beramal, tidak ada laporannya. Alhamdulillah sholatmu diterima 90%, wonten. Tidak ada. Tapi kita terus berusaha. Itu yang pertama, takut karena kita banyak kekurangan dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang kedua adalah takut untuk tidak diterima amal dan doa kita. Takut untuk tidak diterima amal dan doa kita. Bukan berarti tidak yakin ya, tetapi khawatir, penuh dengan kekhawatiran. Bukan berarti tidak yakin. Ya, ketika berdoa kita harus yakin, ya, tetapi kita juga ada perasaan takut untuk tidak diterima amal atau doa kita. Hal ini merupakan sifat seorang muslim atau mukmin, sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat. Ayat itu di surat Al-Mu'minun ayat 60. Surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuji hamba-hamba Allah yang beriman, Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan mereka. Yu'tuna ma atau, mereka mendatangi apa yang telah mereka lakukan, dan hati mereka dalam keadaan takut bahwa nanti mereka akan kembali kepada Tuhan mereka atau Rabb mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang tersebut. Wahai Rasulullah, apakah orang yang dimaksud dari ayat tadi adalah orang yang terjatuh dalam kemaksiatan seperti berzina, mencuri, minum khamar, sehingga dia akhirnya takut untuk diazab oleh Allah dan bertaubat?
Apakah yang dimaksud dari ayat itu adalah tadi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan wahai putrinya As-Siddiq. La ya binata Siddiq, bukan itu yang dimaksud dari ayat tadi. Akan tetapi dia adalah seorang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah dan yang lainnya, tetapi bersamaan dengan hal itu dia takut amalannya tidak diterima. Tapi ingat, ini bukan berarti orang yang bermaksiat kemudian bertaubat tidak ada gunanya, tidak. Tetapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ini adalah orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu bukan berarti orang yang setelah melakukan amal soleh, wis tenang-tenang saja, amal saya sudah banyak, kalaupun dosa sedikit semuanya akan tenggelam di bawah pahala-pahala yang saya dapatkan. Anda justru mereka juga orang-orang yang tetap dihinggapi rasa takut. Di antaranya rasa takut amalan mereka tidak diterima. Rasa takut amalan mereka tidak diterima. Karena memang Masya Allah ya, seseorang meluruskan niatnya itu luar biasa susahnya. Karena kadang mau berangkat ke masjid niatnya sudah ikhlas, tetapi di tengah jalan ada orang lain yang terpandang, jadi pingin, wah saya dihinggapi rasa was-was ya, di dalam hatinya, saya ke masjid supaya dianggap orang soleh, dianggap orang baik. Jadi niatnya selalu digoda oleh syaitan dan juga hawa nafsu. Oleh karena itu mereka, orang-orang yang beriman itu, mereka tetap diliputi rasa takut. Baik, jadi ini adalah adab yang ketiga, yaitu ketika berzikir ada rasa takut pada diri kita. Saya ulangi, yang pertama adalah berzikir dikala kesendirian, yang kedua dengan merendah, yang ketiga adalah ada rasa takut. Kemudian adab yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah wadunal jahri minal qawli. Ketika kita berzikir, kita berzikir dengan suara yang bukan jahar. Jahar itu suara yang sedikit keras atau suara yang keras sehingga bisa didengar oleh orang-orang di sekeliling kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti zikir secara jahar dilarang secara mutlak. Ada beberapa tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan zikirnya. Mengeraskan bacaan apa? Zikir beliau. Di antaranya ya setelah salat fardu ada riwayat, ya walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah yang afdal itu suaranya lirih atau dikeraskan. Kemudian ketika takbiran ya, di malam Idul Fitri dan juga dari awal Dzulhijjah ya. Awal Dzulhijjah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau melantunkan takbir di jalanan. Tetapi ketika kita berzikir yang umum ya, pada asalnya ya, misalnya kita berzikir pagi dan sore ya, zikir pagi dan petang ya, kemudian zikir mau tidur, zikir apalagi dan yang lain sebagainya, ini adalah dengan suara yang lirih ya, suara yang tidak dikeraskan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, wa hakadha yustahabbu an yakuna dzikru la yakunu nidaan wa jahran balighan. Oleh karena itu demikianlah zikir itu disunahkan. Pada asalnya zikir itu disunahkan
berupa suara yang bukan suara teriakan atau suara yang keras sekali. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW suatu saat pernah safar bersama para sahabat beliau. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa dengan suara yang sangat keras. Di antara para sahabat ada yang berdoa kepada Allah dengan suara yang keras. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, wahai para sahabat, kasihanilah diri kalian. Kasihanilah diri kalian. Maksudnya jangan moyo. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga zat yang tidak ada. Kalian tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada Tuhan, kepada Rabb yang tidak bisa mendengar dan juga tidak ada. Allah itu ghaib, Allah itu tidak kelihatan, tetapi maujud. Allah itu maha ada. Walakin tad'una sami'an basira, akan tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini adalah kesimpulan bahwa pada asalnya zikir itu dilantunkan dengan suara lirih. Dilantunkan dengan suara lirih. Dan kata para ulama di antara faedahnya adalah itu lebih dekat untuk tafakkur, untuk merenungi makna zikir tersebut. Tambahan dari saya juga enggak cepat-cepat. Kadang kalau kita cepat-cepat itu untuk tafakkur susah. Akhirnya hanya menjadi lantunan suara yang otomatis. Nah, ini juga disampaikan oleh beberapa ustadz. Coba saja, misalnya kita zikir setelah sholat biasanya subhanallah, 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 ya. Sampai kadang-kadang kata-katanya tidak jelas, ya. Coba dipelankan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waduh Ustaz, tambah lama berarti zikirnya. Ya paling nambahnya tuh paling berapa menit ya? Nggak ada 2 menit, 3 menit bedanya, nggak ada 5 menit. Insya Allah. Dicoba saja, ya. Tapi itu lebih membuat kita bisa merenungi zikir kita. Baik, kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bil ghuduwi wal asal. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan waktu petang. Para ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya waktu pagi dan waktu petang adalah waktu yang utama untuk banyak-banyak berzikir. Kenapa? Karena diantaranya adalah 2 waktu tersebut adalah waktu yang relatif kosong bagi kebanyakan manusia. Kalau di Jogja insya Allah tidak ada yang berangkat ke kantor sebelum subuh. Insya Allah wonten. Kalau di Jakarta ada. Sholat subuhnya di KRL ya. Karena rumahnya di Depok, kantornya di Kuningan atau mana ya, sehingga kalau berangkatnya jam 6 atau setengah 6 aja sudah macet. Tetapi pada asalnya kita kebanyakan manusia itu memiliki waktu yang relatif kosong ketika pagi dan petang. Setelah subuh, setelah maghrib, itu rata-rata kita sudah tidak kerja lagi, kita sudah pulang atau tidak belajar, sehingga waktu tersebut adalah waktu yang cocok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diantaranya dengan zikir. Oleh karena itu di dalam Islam ada kumpulan zikir pagi dan petang. Jika kita bisa
melaksanakannya sebagaimana para ulama dahulu, ya. Mereka berzikir itu dari pagi sampai terbit matahari, karena zikirnya betul-betul dihayati. Mereka mengatakan, ya, ada seorang yang mengatakan hadhihi ghudwati, ini adalah sarapanku, ya. Ini adalah sarapanku. Zikir ini sarapan beliau. Jika saya tidak sarapan dengan zikir ini, dha'ufat quwwati, maka kekuatanku akan lemah. Bukan berarti kekuatan secara fisik saja, tetapi kekuatan secara spiritual, secara rohani. Untuk menjalani kegiatan sehari itu beliau akan lemah, ya. Ini adalah salah satu perkataan seorang ulama, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Hadhihi ghudwati, zikir ini adalah sarapanku. Kalau saya nggak zikir, maka saya akan lemas seharian. Masya Allah, ya. Jadi sarapannya bukan singkong, bukan ubi, nopo nasi uduk, tetapi sarapannya adalah zikir, ya. Karena memang benar, ya, bahkan dahulu para pejuang Islam, ya, yang membedakan mereka untuk bisa mengalahkan musuh-musuh mereka adalah spiritual mereka, ya. Sehingga orang-orang Romawi itu mereka geleng-geleng kepala. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang-orang yang kalau malamnya rajin ibadah, ya, kayak rahib itu ahli ibadahnya orang Nasara, ketika pada siangnya mereka seperti penunggang kuda yang handal. Kita nggak bisa mengalahkan orang-orang seperti itu. Baik, jadi di antara zikir yang disyariatkan adalah di waktu-waktu yang mulia, yaitu waktu pagi dan petang. Kemudian juga diriwayatkan bahwa setiap pagi dan petang ada malaikat yang mereka menuju ke langit. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Saling bergantian di antara kalian, ya, di antara kalian ada malaikat itu yang hilir mudik di waktu malam dan di waktu siang. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus hanya untuk membersamai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan mereka sif-sifan. Ada yang pagi berangkat, turun, nah, dia menemani sampai petang. Kemudian nanti petang dia naik, diganti yang turun lagi dari malam sampai pagi. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka itu berkumpul atau bertemu di waktu salat fajar dan salat asar, salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang semalam bermalam bersama kalian. Jadi biasanya gonta-ganti seperti itu. Maka mereka pun naik menuju langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat-malaikat tersebut, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan hambanya. Ya, jadi orang yang bertanya itu tidak mesti orangnya tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku di bumi, ya, bagaimana kondisi mereka? Fayaqulun, maka mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dan mereka dalam keadaan salat, dan kami mendatangi mereka dan mereka dalam keadaan salat. Jadi ini fadilah salat subuh dan salat asar. Karena dengan itu kita dipersaksikan oleh malaikat.
Bukan berarti yang lainnya boleh bolong-bolong, boten ya. Salat ya harus lima-limanya kita jaga. Tetapi salat subuh dan salat asar itu memang saat-saat paling susah. Apalagi kalau di zaman ini saya juga tidak tahu. Tetapi zaman dahulu, zaman Nabi SAW, salat subuh masih petang. Kalau orang tidur di rumah nggak salat subuh itu nggak ketahuan, karena belum ada lampu, belum ada listrik. Jadi kalau misalnya hari ini tak malas sajalah, saya sholat di rumah gitu. Nah itu tidak ada yang tahu. Sholat asar berat pada zaman tersebut karena mereka bekerja dari pagi sampai menjelang zuhur, sebelum zuhur istirahat, dari siang sampai asar bekerja lagi di ladang, di mana. Jadi untuk sholat asar tepat waktu mereka akan harus bersih-bersih diri dulu dan yang lainnya. Maka dua sholat itu adalah sholat yang sangat berat, sehingga di antara fadilahnya adalah orang yang menjaga kedua sholat tersebut dipersaksikan oleh malaikat. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya dua waktu tersebut adalah waktu yang utama, sehingga seseorang disunahkan untuk banyak-banyak berzikir di dua waktu tersebut. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Dan janganlah sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang lalai. Menjadi orang-orang yang lalai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya seseorang tidak bisa berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik sampai dia meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Hal-hal yang melalaikan itu bisa berupa sesuatu yang mubah, sesuatu yang pada asalnya boleh. Tetapi ketika dilakukan dengan banyak, sehingga dia akhirnya lalai. Orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak makan, banyak jalan-jalan, banyak ini, banyak itu, banyak main-main, sehingga lalai, maka salah satu bahayanya adalah dia akan susah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya memang lalai, hatinya tidak penuh dengan energi menuju ketaatan kepada Allah. Seandainya dia bisa menjaga ibadahnya, ya, karena ada orang yang Masya Allah ya, masih rajin sholat, alhamdulillah ya. Ada orang yang Masya Allah ya, main sana main sini tetapi masih sholat. Apa efek yang dirasakan oleh orang yang banyak melakukan perkara-perkara yang melalaikan? Ketika dia mampu untuk tetap sholat, maka ibadahnya akan kosong dari kekhusyuan dan ketenangan. Nah, coba ini kita rasakan pada diri kita ya. Biasanya memang seperti itu ya. Kalau lagi lalai-lalainya, banyak main, banyak ini, banyak ketawa, banyak senda gurau terus ya, itu kita akan dapati ibadah kita mungkin tetap kita lakukan, tetapi ruhnya, faedahnya tidak sampai, kekhusyuannya tidak kita rasakan. Kenapa? Ya karena memang hati kita lalai dan ya tadi ya, istilahnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir ini adalah wasiat dari Allah, janganlah kita menjadi orang-orang yang lalai. Hiburan boleh, refreshing boleh, tetapi secukupnya saja. Baik, demikian yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa waktu ini 10 menit ya.
Mungkin apabila ada pertanyaan yang bisa disampaikan oleh jamaah, monggo. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya jadi PR bulan depan. Oke, silahkan. Tinggal 7 menit lagi nggih menjelang Isya. Makna istighfar. Istighfar meminta ampun. Baik, istighfar adalah meminta ampun. Ya, ampunan di dalam bahasa Arab dari kata ghafara, ya. Ghafara yaghfiru ghufranan atau maghfiratan. Ghafara yaghfiru ghufranan. Itu adalah asal kata bahasa dari mengampuni. Ghafara pada asalnya artinya menutupi. Ghafara itu artinya apa? Menutupi. Oleh karena itu penutup kepala ketika perang disebut mighfar. Ya. Jadi kalau zaman dulu kan ada apa? Kayak topeng itu ya, yang bisa melindungi kepala seseorang yang berperang dari sabetan pedang atau panah atau tombak, itu disebut mighfar. Masih dari satu akar kata ghafara. Tapi kenapa ghafara disebut menutupi? Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba, itu yang pertama dosanya akan ditutupi. Ya, maksudnya dosanya tidak akan diberi hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, pengaruh dari dosa tersebut akan ditutupi oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa itu memiliki pengaruh, ya, kegersangan hati, kemudian kemalasan untuk menjalankan ketaatan. Ketika seorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya, ya, maka insya Allah pengaruh tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar yang hakiki itu sebenarnya adalah bertaubat. Meminta ampun kepada Allah yang sejati itu pada asalnya atau sebetulnya adalah taubat. Jika istighfarnya masih sekedar kata-kata, ya, tetapi dia belum melepaskan diri dari dosa tersebut, maka kata para ulama, istighfarnya belum sempurna. Dia mendapatkan pahala ketika beristighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, tetapi dalam hatinya, wah, besok kalau ada kesempatan tak ulangi lagi. Nah, ini berarti istighfarnya belum sempurna. Dan bisa jadi janji Allah untuk menutupi dosanya juga tidak Allah berikan. Karena istighfar yang sempurna hakikatnya adalah taubat. Itu kira-kira maknanya demikian. Ada yang kurang lagi? Itu adalah istighfar. Oke, kira-kira kurang 3 menit lagi, ya. Mungkin kami cukupkan. Oh, pada asalnya ini yang saya pelajari, ya. Mungkin ada khilaf di kalangan para ulama. Zikir pagi adalah ya ketika setelah masuknya sholat fajar. Setelah masuknya sholat fajar sampai menjelang zuhur, itu adalah makna pagi, as-sabah. Walaupun mungkin yang afdal ya setelah sholat subuh itu, ya. Kalau sebelum sholat subuh biasanya kita kan konsentrasinya untuk
melakukan salat subuh ya. Tapi misalnya akhwat di rumah ya itu bisa ya setelah fajar ya, intinya sampai situ. Kemudian kalau zikir petang ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan setelah asar ya sampai malam, ada juga yang mengatakan setelah maghrib sampai malam ya. Monggo saya tidak bisa memuatkan ya, karena memang itu terkait dengan bahasa ya. Jadi ulama yang mengatakan setelah maghrib, mereka mengatakan bahwa zikir pagi itu istilahnya melindunginya dari pagi sampai petang. Zikir petang melindunginya dari habis maghrib sampai subuh lagi. Seperti itu yang membuat mereka. Tetapi ya sore hari insya Allah tidak masalah ya. Oke, sampun masuk ya waktu. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.